Halo para calon penerima penguatan, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Walaupun di rumah saja, jangan lupa untuk tetap semangat, selalu cuci tangan dan memakai masker bila keluar rumah. Oke, hari ini bersama saya Suster Mary CM, kita akan belajar bersama-sama materi pembelajaran pada pertemuan yang ke-11 dengan tema simbol-simbol dalam sakramen penguatan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk rahmat-Mu, untuk cinta dan kebaikan-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Semoga ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga apa yang kami belajar pada hari ini dapat membantu kami, khususnya sebagai calon penerima Krisma. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum memulai, Suster mau bertanya, apakah masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya tentang apa? Ya, pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bersama tentang pelayan sakramen penguatan uskup. Seandainya kalau uskupnya lagi halangan atau seperti sekarang ada pandemi, Bapak Uskupnya nggak bisa datang, Bapak Uskup bisa mendelegasi para imam atau romo paroki untuk memberi krisma kepada calon penerima krisma atau penguatan. Setelah kemarin kita belajar bersama siapa pelayan sakramen penguatan, hari ini kita akan belajar bersama tentang simbol-simbol sakramen krisma. Untuk memulainya, marilah kita lihat video berikut ini. Krisma bagi kita adalah pengurapan yang menjadikan kita seperti Kristus. Kita menerima urapan Roh Kudus sama seperti yang diterima oleh Kristus. Melalui Krisma, para murid tampil sebagai saksi Kristus yang sejati dan mempunyai kewajiban yang lebih banyak untuk menyebarkan dan membela iman, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dikatakan Alkitab mengenai sakramen Krisma? Pertama, Yesus menjanjikan karunia Roh Kudus yang disebutnya sebagai penolong dan roh kebenaran yang akan menyertai para muridnya sampai selama-lamanya. Kedua, para rasul menerima pemenuhan janji rahmat penguatan dari Roh Kudus tersebut pada hari Pentakosta. Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, para murid menjadi berani untuk mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ketiga, Kristus mencurahkan Roh Kudus untuk mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Keempat, pengurapan Roh Kudus ini ditandai dengan penumpangan tangan dan pengurapan dengan minyak harum yang disebut krisma, sehingga seluruh kehidupan kita mengalirkan keharuman Kristus. Kelima, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita perlu bertumbuh. Pertumbuhan ini dimungkinkan oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Sakramen penguatan memiliki materia dan forma atau rumusan yang menjadikannya sebagai sakramen. Pertama, materia sakramen penguatan yaitu
Penguluran kedua tangan atau penumpangan tangan uskup atau imam yang diberi wewenang kepada calon penerima penguatan. Lalu, pengurapan atau pengolesan minyak krisma di dahi penerima dalam bentuk salib. Pengurapan dengan minyak krisma berarti penerima krisma itu dikuduskan, dikhususkan, dan menerima kuasa untuk melakukan tugas-tugas perutusan sebagai umat beriman. Dengan menerima sakramen krisma, kita menerima Roh Kudus yang merupakan meterai tanda bahwa kita ini milik Allah. Sakramen krisma merupakan yang pertama dari serangkaian sakramen pengurapan. Sakramen-sakramen tersebut mempergunakan bahasa isyarat yang sama, yaitu pengurapan dengan minyak. Minyak krisma merupakan campuran minyak zaitun atau minyak tumbuhan lain dengan balsam atau wangi-wangian lain. Biasanya minyak krisma diberkati oleh uskup diosesan dalam misa krisma pada pagi hari Kamis Putih dalam pekan suci di gereja katedral bersama-sama dengan minyak suci yang lainnya, misalnya minyak pengurapan orang sakit. Kemudian minyak krisma dibagi-bagikan ke seluruh wilayah keuskupan sebagai lambang persatuan dalam gereja. Calon krisma hendaknya didampingi oleh wali krisma, yang tugasnya mengusahakan agar krismawan atau krismawati bertindak sebagai saksi Kristus yang sejati, memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat pada sakramen krisma. Oke, jadi setelah kita menyaksikan video singkat tadi, menurut kalian, manakah simbol-simbol sakramen penguatan? Ya, yang pertama adalah minyak atau minyak krisma. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya agar kita menerima kesembuhan dari segala dosa dan kekhawatiran, benar-benar menerima Kristus dan menerima kasih yang Yesus berikan kepada kita. Yang kedua adalah pengurapan tangan. Manfaatnya agar kita bersedia menerima berkat dari Tuhan, melambangkan Roh Kudus hadir dan tinggal dalam diri kita untuk membimbing dan memberikan jalan terang kepada Allah. Yang ketiga, meterai. Meterai berfungsi membuat perjanjian yang tidak bisa diputuskan secara sepihak. Artinya, keselamatan tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh manusia. Allah pun telah berkomitmen bahwa keselamatan yang sudah diberikan tidak akan ditarik kembali. Yang keempat adalah api. Pada peristiwa Pentakosta yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus diturunkan dalam bentuk api yang memberkati setiap pengikut Kristus. Jadi, simbol-simbol sakramen krisma ada 4, yakni yang pertama apa? Minyak atau minyak krisma. Yang kedua, pengurapan tangan. Yang ketiga, materai. Yang keempat adalah api. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar bersama tentang simbol-simbol sakramen penguatan. Oke, jadi untuk tugas hari ini, karena kalian adalah orang-orang muda yang kreatif, suster meminta tugas untuk hari ini kalian membuat TikTok selama paling lambat 1 menit, membuat TikTok tentang lambang-lambang sakramen krisma. Jadi setelah ini kalian membuat TikTok, terus dikumpulkan lewat Google Classroom, dan nanti suster akan dimuat di Instagram, terus dikumpul yang linknya dikumpul di Google Classroom, nanti suster lihat di situ. Nanti suster juga bisa bantu untuk memposting atau biar yang lain bisa melihatnya, dan itu bisa membantu orang-orang lain juga. Kalian juga bisa membantu orang lain mengerti, oh itu apa sih simbol-simbol sakramen krisma. Oke, jadi itu tugasnya, nanti silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, jadi untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami pada kegiatan kami pada hari ini. Semoga apa yang sudah kami pelajari dapat membantu kami untuk lebih mengerti
simbol-simbol sakramen Krisma yang akan kami terima nanti. Kami mohon berkat-Mu untuk semua keluarga kami, semua orang yang kami cintai. Semoga mereka semua selalu dalam lindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini.